Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Ingkang kula hormati Bapak Babin Kamtimas, Babinsa, Ketua LPMK beserta seluruh jajarannya, Pak RW sekelurahan Meronggo, juga Pokmas Dana Kelurahan tahun 2020. Mengawali acara pada dalu menika, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita masih diberi kesempatan bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, ini mungkin yang pertama kali kita mengadakan rapat jumpa darat di era pandemi corona menika. Oke, ini sangat terpaksa kalau memang tidak ada petunjuk untuk rapat pada malam hari ini, kita juga tidak menyelenggarakan Bapak, karena memang kuatnya acara yang wajib kita lakoni atau kita laksanakan pada malam hari ini, maka hari ini kami dengan terpaksa tetap menghubungkan panjenengan sedaya dengan kondisi protokol kesehatan. Bapak Ibu ingkang kula hormati, pertama yang akan kami sampaikan, sudah kita bersama sampai ketahui bahwa Prodamas 2020 tidak bisa dilaksanakan dikarenakan satu, karena kondisi pandemi corona. Segala kegiatan pemerintah Kota Kediri hampir 85% terhenti, termasuk Prodamas. Nah, pada siang tadi baru ada sosialisasi Prodamas Plus, terus mulai tahun ngajeng 2021 nanti kita akan melaksanakan Prodamas Plus yang sosialisasi lebih siang wow. Di antaranya nanti hari-hari ini yang sangat berperan adalah Pak RW dan LPMK. Besok Jumat pagi kita nanti masih dirapatkan, mungkin mulai minggu depan akan kita start persiapan rembuk warga. Nah, rembuk warga dalam kondisi pandemi, makanya kita menunggu petunjuk lebih lanjut. Prinsipnya 2021 Prodamasipun perlu rembuk malih dengan kondisi 100 juta yang tinggal berapa yang dirembukkan. Misalkan nanti warganya cocok pun bisa diganti, kalau sudah ini berarti dilanjut. Berarti perlu diganti lah, ini saat-saat menikah lah nanti akan kita ganti, dan tentu nanti kita akan ngumpuli panjenengan malih. Jadi malam hari ini kalau pun ready, ternyata belum siap Bapak Ibu. Nah, terus nanti minggu depan kita akan mengadakan rembuk warga untuk ngisi sisa dari Prodamas. Kalau Prodamas mungkin rada akeh, kampung pasti rata-rata terkurang 50 juta untuk JKN, berarti karek 50 niku diluangi malih 6 juta per RT semuanya, se-RT se-Kota Kediri. 6 juta niku dijupuk ke dana Prodamas untuk diklat nopo nggih suwe, pokoknya dijupuk 6 juta per RT, nanti melibatkan 2 atau 3 orang suwe niku pasti, nanti tinggal 46 ya Mas ya. 44, sorry ngapunten. Nah, dikurangi malih anggaran untuk posyandu 1 juta per RT se-Kota Kediri, berarti karena 43. Nah, jadi mungkin sekitar 43 itulah yang akan panjenengan rembukan dalam waktu secepatnya. Mungkin satu, kalau kita 71 ya maksimal 2 minggu panggahan. Nah, itu diinput tahun ngajeng kita realisasikan. Sing beda malih nanti adalah pelaksanaannya. Pelaksanaannya sing sampun 5 tahun menika dilaksanakan oleh PPTK. Berarti duitnya nanggone PPTK harusnya belanja bersama warga. Ini dievaluasi total. Besok Prodamas Plus 2021 dilaksanakan secara Pokmas, dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri yang terbentuk oleh Pokmas, disahkan oleh kami, disahkan oleh Pak Camat. Jadi rata-rata anggaran 2021 sudah kita sediakan 7 Pokmas, 7 Pokmas, gak iso luwih, gak iso kurang, berarti duitnya balik. Cuman maksimal Kelurahan Meronggo
dan ada 7 pokmas. Bayangan kula nggih, RW 12 1 pokmas, 2 3 4 1 pokmas. Itu bayangan kasaripun nggih. Nanti akan panjenengan komandani RW dan LPMK. Di dalam 1 pokmas jumlahnya berapa? 10 ya. Hah? Anggotanya 10 ya. Oke. Jadi rata-rata 1 pokmas ini membawai 10 RT. Jadi idealnya adalah 2 RW 1 pokmas nggih. Terlepas jumlah RT nanti kondisional, jumlah wonge dalam pokmas adalah 10. Terusakan Bapak Ibu, karena ini yang akan kita jalankan mulai minggu depan. Targetnya rembuk dulu, rembuk selesai, berikutnya ngengkreng pokmas, ngengkreng pokmas. Akhir tahun harus sudah selesai. Begitu start kita di 2021 kita akan laksanakan. Nah, terus pokmas nanti duitnya lebih teng pokmas tuh ya Bapak Ibu. Kelurahan nek kanggonan duit siap pokmas, siap kirim rekening ketua dan bendahara, persis yang dilaksanakan oleh dana kelurahan menika, persis yang dana kelurahan. Jadi PPTK di kelurahan hanya 1. Nek biyen 10 RT siji, 10 RT siji ngoten nggih. Ini yang sangat berbeda yang perlu panjenengan pahami sedaya. Makanya nanti rembuk nek iso LPMK dan RW harus tahu setiap RT-nya dalam rangka persiapan untuk menata pokmasnya. Otomatis rekening akan ditransfer semua ke pokmas, nama ketua dan bendaharanya menjadi 1 rekening pokmas 1 misalnya, terdiri dari RW 1 dan 2. Tapi tidak harus ngoten nggih, RW 1 RW 2 itu betul nggih. Nanti kita kondisional akan kita rapatkan seperti ini. Tentu yang kami undang rapat karena kita dalam masa pandemi tetap hanya LPMK dan RW-nya nggih. Boten kita akan undang RT-nya karena nggih dinyalai aturan malih kok dipoto malih kok gak sah balik ini duitnya sopo ya. Terus tetap peran Bapak RW dan LPMK yang akan kami undang. Makanya ini panjenengan harus nanti kami akan disosialkan lagi pada hari Jumat di Banjaran. Ada 5 kelurahan, ada sih karena setiap 5 kali 4 tadi piro gitu 20. Nah, setiap kelurahan hanya 20 orang, tidak diperkenankan untuk banyak-banyak. Kalau rumiyin, ini misalnya nggak pandemi, pasti panjenengan akan diundang pada seperti kok, karena ada perwali baru, sing paling beda namung niku sistem pelaksanaannya. Itu beda sasri tapi wakeh nih, tapi wakeh karena akan dikerjakan oleh panjenengan semuanya. Terus kami hanya membantu proses siap kok 1 ya kita transfer ke rekening tersebut yang sudah tertunjuk. Makanya itu hati-hati dalam menunjuk pokmasnya, kami akan mendampingi. Bapak Ibu yang kalau hormati, itu tentang Prodamas yang akan kita lihat di 2021, sisa anggaran setelah dikurangi yang wajib. Sisa anggaran yang telah dikurangi wajib isinya itu jasa kesehatan, dana KIS pusat itu wajib pusat kabupaten. Yang untuk KIS wajib maksimal 50 juta. Wongnya panggah akeh di RT itu maka dibiayai oleh puskesmas, dinas kesehatan. Jadi maksimal anggarannya 5 juta, terus dikurangi wagi mau 6 juta, ditambah oleh 1 juta botol 2 juta kalau supaya untuk posisi. Dan itu sudah muncul nanti di draft dari masih muncul lagi ya, untuk 2021 sudah teranggarkan, tinggal dirapatkan kembali. Kemudian sing beda malih tentang Koban, Masya Allah, koperasi RW. Panjenengan kalau RW-nya sudah punya koperasi RW dan badan hukum, karena memang kemarin Pak RW 9 usul nih, wis juga kayak badan hukumnya dereng wonten. Monggo koperasi RW ini nek pun wonten ditekoni wis duwe badan hukum napa dereng. Nek sampun monggo, tapi untuk 21 pun tutup untuk 22 karena kita rembuknya kan tahun ini mungkin dalam maksimal September kita pasti rembuk, Januari kita rembuk malah untuk 22. Ini rembuk karena emergensi, karena emergensi situasi ini, karena untuk rembuk ke Januari kan mundur sampai saat ini. Nah, terus untuk rembuk sing ke depan kita menangan-angan mawon, monggo yang punya koperasi RW sing wis berbadan hukum, RT RW boleh menghibahkan
duite nanggone RW. Boleh menghibahkan, contoh misalnya RW telu gak ada koperasi RW. RT ini tadi itu jumlahnya gangsal ya RW. Nah, nyepuluhan berarti oleh 50 juta. Oke, dan saya langsung dimunculnya lagi ini rembuk pakai, tapi rembuk sih di depan buat saat ini oleh tempat ini pun bar. Nah, mulai sudah ditutup karena hari ini seluruh DPRD dan Badan Anggaran rapat di Solo ke Jogja supaya mau luar kota untuk menentukan anggaran 2021. Oke, ini kita melalui mawon. Nah, terus misalkan hari ini belum punya RW, segera mawon membentuk RW. Nah, terus ku utang-utangan sah anggota niku pengen langsung duwe modal 200 juta kelakon dengan pelunas gitu. Nah, RW ini pitulah sebulan 170 modal ya Mas. Kita ini RW lu di polos pitulah ini nyepuluhan ya 110 baru dijemput sih bareng gitu. Kok diawasi kali mari sih. Oh, gaya kok gitu ya. Terus ya prinsipnya ada tambahan niku dibolehkan RT menghibahkan dari Prodamas menika sesuai janji Pak Wali riyen per RW selawe wis saling saklose. Selama RT karep wis sakane wis dibangun wis tak dadekne koperasi RW tak dadekne dhuwit, dadi dhuwit diputer nang gone koperasi RW 20-an. Nah, misalnya gede RW telu 20-an, 25 wis kita dewo satu langsung koperasi RW lagi adem langsung dimudah 100 ditambah ada mekanisme pembuatan RW anggota simpanan wajib dan sebagainya menikah dari Prodamas yang 100 juta per RT per tahun menikah itu sing beda di Prodamas Perwali terbaru yang sesuatu masih akan kita tunggu hari Jumat, mungkin akan start di Senin untuk melaksanakan rembuknya makanya sifatnya ringan Bapak Ibu, boten kados rembuk sing pertama sak RT dikumpulin kabeh, makanya kita kalah oleh mekanisme corona pandemi tidak boleh kumpul akeh dan dose wow idealnya kali Pak Wali sak RT maksimal 10 ae sing rapat adopsi karena hanya merevisi mawon mergo bar dilongi sakne ini kali sampe ini panggah oke terus rembuknya sifatnya cepat mawon ya cepat mawon apa jenengan sing kaya koordinasi ahli-ahli rapatnya pakai webinar. Nah monggo prinsipnya itu lebih cepat lebih baik yang akan kita mulai insyaallah mulai minggu depan. Mungkin tentang gambaran Prodamas buatan pertanyaan sebelum geser ke itu ya Pak Ibu. Monggo nanti berfokus lagi yang beda pelaksanaan sistem dan adanya RW. Nah, kalau kita catat ya. Monggo Pak RW. Terima kasih. Untuk pelaksanaan masalah anggaran untuk koperasi, apakah itu kalau RT itu tidak mengendaki, apakah boleh? Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, di dalam pelaksanaan yang tahun 2021 nanti anggaran yang sudah terpotong seperti itu tadi disebutkan Pak Lurah bahwa setiap RT kita rembuk 10 orang. Apakah dari 10 orang nanti itu mewakili warga itu, apakah sudah ada perwalinya untuk disahkan begitu? Karena nanti saya khawatirkan bahwa warga RT itu kalau tidak diajak rembuk menjadi bumerang di kemudian harinya. Itu terima kasih Pak. Iya, betul. Tes, halo. Tes, iya. Monggo ini mulai disosialisasikan. Misalkan RT Pak RW 2 mempunyai 6 RT, ada 1 RT ini gak masuk anggota belas, oke? Selama itu disepakati oleh RT niki kula bantu koperasi RW 20 juta kerso Pak RT tanpa asmo gol Pak. Nah, biar wargane iso nyilih diupayane dadi anggota koperasi. Ya terus monggo ini masih ada waktu yang selang sekian panjenengan biar warga muni puwenak okene gitu, puwenak okene karena nanti akan juga menjadi bagian dari putaran keuangan. Monggo dan itu sekali putuskan sekali Bapak Ibu nggih. Niki belum digoleki kajian malih, misale bar bantu 22 sok 23 boten pareng. Nggih, ini sekali dalam situasi niki karena memang belum dikonsulne hibah yang sifatnya sekali. Makanya dihitung tenan kok begitu kuwehne mek 10 kok getun. Tahun berikutnya boten diperkenankan nggih.
ku beno oleh dari pokoke aturan ini masih berlaku sekali riyen nggih. Maka kalau ada situasi kita sudah konsulkan ke BPK bareng berarti nggih bareng. Saat ini selama periode Pak Abu niki hanya boleh menghibahkan sekali RT tersebut ke RW-nya, ke koperasi RW ini, nggih. Monggo berarti mungkin nek selikur go ngatep berarti diundur nek 22, monggo. Berarti kalau nyute saat ini nyute ben nggih. Ben prinsipnya selama hasil dari rembuk warga yang untuk 21 ke 22, monggo nanti disosialisasikan ke wargane ben saya wakeh. Kemudian sekali lagi sing 10 warga nggih. Monggo nanti teknisnya Pak RW dan LPMK ini hanya rembuk yang sifatnya cepat sekali nggih. Karena memang waktu kita nggih pun mepet, segera untuk dibawa ke provinsi untuk disahkan menjadi RAPBD, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2021. Kemarin saja pun badhe mboten Pak, karena nanti kok menjadi gaduh sehingga muncul rembug niki. Sajane pun badhe mboten rembug niki. Ya wis kuwi pokoke dipurwono ya. Nah niki akhirnya tarik ulur di tingkat kota tetap memutuskan Prodamas 2021 tetap dirembug ulang dengan meminimasi jumlah peserta rembug sedoso mawon. Nah, sedoso mawon ini sementara nggih kudu foto kok kudu piye dereng nanti hari Jumat itulah yang akan hadir nanti LPMK Mas Heru sama nanti unsur RT RW-nya nanti monggo yang diajak hari Jumat tapi hanya maksimal 5 nggih. Kita ada 5 kelurahan di Banjaran setengah 8 sampai jam 11 nggih. Nah, nggih. Terus niku maraton niki tiap hari mulai besok dipun wonten kita bagiannya hari Jumat nggih. Prinsipnya 10 orang monggo dibantu atau kalau ngeleng-ngeleng nanti minta perintah ke Mas Heru nggo apa ya dengi sing anu atau sisanya nanti bisa disampaikan dicicil rumiyin. Nanti panjenengan misalkan nanti RW 2 nanti minta RT RT-nya iki sing diekreng iki dipanggane ya ngoten. Oke bisa agak percepatan rembug nggih. Terus misalnya nanti RW 2 dikasih waktu 3 hari guys, monggo dipercepat ngoten. Nanti tidak harus kita dampingi ngeten iki nggih. Terus monggo nanti yang napa ampreh cepete 10 wong ini dipilih tidak harus 10 Pak nggih, ujul-ujul ini enggak anu nggih. Cuman nanti kita kalau wakeh lah ini kan karena surat edaran wali kota sampai detik ini belum dicabut nggih, masih kita kategori belum new normal. Sekali kita belum bertata gaya baru belum Pak. Belum masuk wilayah normal karena kita belum zona hijau. Zona hijau yang menentukan adalah gugus pusat dengan tanda-tanda tidak ada satupun yang sakit. Nah, karena hari ini kita masih ada hari ini, jadi kalau buka webnya Pak Wali, otomatis kita masih bertambah 1 di Bandar Kidul hari ini. Oke, jadi kita belum masuk zona hijau. Segala kegiatan yang sifatnya berkerumun belum diperkenankan. Oke, maka jenengan teko Agustus pada tanggal 17 mergo jenengan teko kok nggih gak oleh gitu. Mergo moro-moro enek kula gak ro nggih parani Paris. Oke. Kok muni izin maka gak oleh sifat iki. Kok muni izin ngoten. Terus monggo disikapi piyambak mawon pokoke nggih. Nggih pokoke carane nyelameti nggih. Terus Paris jarak jauh. Jarak jauh. Niku tentang Prodamas nggih. Terus yang akan kita segera nggih. Kemudian Bapak Ibu yang kalau hormati dana kelurahan niki semanten ugi kita sudah bergeser ke dana kelurahan sak menika. Dana kelurahan 2020 pertamane awal nggih mboten diserap, artinya nggih mboten boleh dilaksanakan. Dalam perjalanannya wajib dilaksanakan. Nah, dengan aturan-aturan harus berbasis atau ada kegiatan yang sifatnya juga pencegahan terhadap COVID-19. Maka pengadaannya ini serba dua ada, di waktu 2 hari kita harus menata, maka muncullah kegiatan-kegiatan yang berbasis corona menika nggih, mangke enten napa lagi? Semprotnya, maskernya, dan sebagainya nggih. Tentu kita dengan kelurahan sebelah, kelurahan mriko, tentu kita paling tidak enak Bapak Ibu nggih, karena jumlah anggaran kita sama 350 juta, RT-ne 71. Jenengan banding Istana Gedhong kadon 5 RT padha 350 ya. Kono numpak tosa kene malah kowe gak konggon. Terus masih seperti itu karena ini adalah anggaran dari pusat yang disebut dana kelurahan. Kalau tenggene kabupaten dana desa yang dari Pak Jokowi menika ditransfer ke masing-masing daerah, nggih maune gak oleh dadi oleh. Nah nika
sehingga mendadak. Kemudian tahun depan 2021 ini juga sudah kita rumuskan, tahun 2021 dana kelurahan mangke untuk pagar makam Baudendo, gedung makam Baudendo, gapura, karena kita ada tambahan tanah Bapak Ibu dari perumahan untuk membeli tanah Baudendo itu, sehingga harus kita selamatkan untuk kita pagar. Nanti kita bikin pagar, gudang, gapura, lampu penerangan, terus di paving. Terus fokusnya lagi ke lapangan, kita pakai jogging track, gudang lapangan, toilet lapangan, dan lampu penerangan lapangan. Total anggaran 366 juta yang nanti juga dipokmaskan kados ngeten iki nggih. Kelurahan mek liwat tok langsung kita geser nggih. Kita geser ke Pokmas, persis latihannya Pokmas nanti panjenengan sudah mungkin kalau yang di Pokmas dana kelurahan sampun latihan yang dulu SMPP nggih. Persis ngoten niku, dadi rekeningnya langsung di atas nama ketua dan bendahara Pokmas tersebut. Niki. Niku gambarannya Bapak Ibu yang kula sampaikan panjenengan sedaya, dan malam ini penyerahan tahap 1 dana kelurahan tahap 1 366 juta dibagi 2, tidak boleh dilaksanakan langsung dari pemerintah pusat, turunnya 50%, jadi 110 juta kali 46 kelurahan sudah cair dilaksanakan oleh Niko, plus ada tutup lapangan plus lapangan poli ya seri ya. Nah, tutup gerbang, lapangan poli, dan pengadaan barang tinggi sama. Oh ya, pagar lapangan tahap 2 nanti. Pagar lapangannya tahap 2. Yang tahap 1 menika ini nanti setelah kami berikan ke panjenengan, terus akan dimonef, terus SPJ dimasukkan, akan cair lagi tahap kedua. Tahap kedua nunggu enek kelurahan stok gung cair nggih mboten saged sami mawon karena anggarannya dari pemerintah pusat. Niku sosialisasi dari kami Bapak Ibu, sekali lagi kondisi ini masih kondisi corona, tidak hanya Prodamas yang tidak bisa dilaksanakan, seluruh kegiatan kelurahan tidak terlaksana nggih. Anggaran kita wayangan, anggaran kita apa jenenge pameran menika dan sebagainya musnah sedaya ditarik menika Bapak Ibu nggih. Termasuk anggaran rapat-rapat nggih. Anggarannya tak delok sebagian kenu-kenu tapi kan gak kena diawe. Niku berarti pakai silpa sedaya mungkin nggih. Jadi segala kegiatan yang sifatnya kemasyarakatan itu kita hilang semua Bu. Termasuk 2021 nggih. Nanti pun kaget lho 21 Prodamas lho Bu ya. Hari ini anggaran kita hilang hampir 1 miliar ya Bu. Ya wis ra enek wayang ora enek persis biyen maling. Mboten enten napa-napa nggih. Kegiatan kemasyarakatan nihil nggih untuk tahun ini dan tahun depan. Karena anggarannya sudah didok, kita kegiatan kemasyarakatan main duit 20 juta Pak, gak kenal kelurahan besar, kelurahan kecil, Pak yuk, tenggeri dewi di RT tok biar, gue sebelah kono kelurahan cilik Pak enak jadi yang kita upayakan sejak kemarin itu kayak musnah, saya berhasil menarik hampir 500 itu, kena pandemi ini balik kabeh. Selesai buat jadi 2021 buat diangan-angan kita sudah pasti tidak ada. Hari ini lagi umpami mendadak lagi oleh kiriman anggaran malah kita sampaikan sebab 2021 sudah selesai, tinggal merubah-rubah termasuk Prodamas mau misalnya kalian petang loro dia tambah 5 wis gak kena nggih niku kunci watok bangkrong niku pun terkunci oleh pembagian anggaran namanya KUA PPAS kali yang kepanjangan. Yang penting anggaran tahun berikutnya yang sudah dikunci oleh pemerintah dalam hal ini bersama anggota DPRD sebab harus ditandatangani oleh 2 lembaga menika, pemerintah oleh wali kota, DPRD oleh ketua dan 2 wakilnya untuk menandatangani RAPBD. Monggo nanti kalau dari kita nihil yang masih ada peluang mungkin Bapak Ibu yang ada jaringan dari DPRD jasmase lanjut Bapak Ibu dan jenengan sing duwe jaringan DPRD monggo itu tetap berlanjut, yang melalui kita berhenti total termasuk oleh dinas-dinas terkait juga berhenti terus niku perkembangannya yang masih bisa dilakukan oleh
DPRD jaring-jaring aspirasi monggo panjenengan ke DPRD ini 30 niki monggo nggih 30 DPR niku misalnya budale Komojoro to Bandung Ronggo boleh selama wilayah kota Kediri sing di jaringan teng provinsi kesempatan ugi karena dapilnya kita kota dan Kabupaten Kediri sing punya jaringan pusat berarti NKRI gitu masih budale itu penghuni dapil Nganjuk Bantung mriki bareng karena selama wilayah NKRI guys kalau contohnya misalnya kayak Masjid Ar-Rahman itu dibantu oleh DPR RI tulisannya proposal piro 700 ya niku untuk 2021 membantu Masjid Ar-Rahman DPR RI dari Nasdem itu 700 sekian Pak cair gak embo seperti kalau dikuntaken ngono nggih terus monggo jaringan-jaringan yang dari DPRD niki los nggih nah, monggo panjenengan bisa memanfaatkan karena DPRD punya anggaran jaring aspirasi masyarakat ya. Kalau di DPRD kita hari ini per DPR 1 miliar kalau DPR provinsi rata-rata 5 miliar kalau DPR RI 20 miliar ya. 20 miliar ini di kementerian jadi bisa untuk syaratnya ya kudu kenal mereka syaratnya ya kenal jaringan ya syaratnya ya nek kenal jaringan ini mesti katakan ya terus mereka kan gak mungkin bisa mengenal jaringan itu ya oke terus mereka punya tim-tim yang ada di daerah oke terus kita ada 9 oke nah ini juga hasil dari jaring aspirasi masyarakat ini jaring aspirasi masyarakat hibah dari Ibu Hajah Firdaus yang diperuntukkan untuk Karang Taruna. Niki 2 Karang Taruna Pak Ibu. Tapi kan sing nggone kene sing akeh berdoa. Nah, di Karang Taruna Ngronggo bersama Kampung Dalem. Nggih. Iku gambarannya mungkin ada sing disampaikan malih datang kita. Ngapunten undangan barang di sana sementara nggih nyuwun bantuan Pak RW nggih RW nyebarne kadang nggo surate nggih kondisi pandemi iki ngeten iki nggih kadang surate lagi teko sakniki nggih ucal-ucal liwat WA nggih ucal kali panjenengan monggo kita saling membantu untuk menginformasikan kepada masyarakat nggih terutama sing rame mesti bansos nggih bansos yang hari ini kadang tidak melalui kita tapi pertanyaannya bakal melalui kita PLN yang terakhir sing gaduh sing hari ini bantuan BPS tenaga kerja ke tenaga kerjaan ya matus niku karena kita belum ada sosialisasi tentang itu nggih. Tapi misalnya takut gitu sampai nawar kita punya tiap bulan kan bayar niku. Nek panjenengan dereng bareng niku sing bayar 150. Sing bayar 150 niku baru ke sana. Tapi sing garane kok enggak anu nggih. Terus bansos kita ada cek bansos di lalu niku nek mboten nggih tetep monggo nanti disampaikan lalu kita. Wonten sing mau disampaikan Bapak Ibu? Monggo, boten kita segera ke Pak Muji dulu, setelah itu penyerahan, terus kita tutup acara kita. Monggo, ada yang perlu disampaikan, Bapak Ibu? Terus kami ulangi, kegiatan kami jarang undang panjenengan karena memang di SE Wali Kota per tanggal 16 Maret sampai saat ini belum dicabut. Di antaranya adalah kegiatan rapat kali panjenengan. Itu kategori yang juga dilarang. Nah, ini repot. Kuatir kalau duitnya naik kalau laksanane sebenarnya pemeriksaan ngijoli kalau yang susah gitu. Orang aneh lah kalau niki mergo ada perintahnya maka saya laksanakan pada malam hari ini. Terus kudu sifatnya emergensi. Terus karena kita dengan inspektorat beda, sing berhak duwe hak polisi adalah sana. Nah, lagi setiap ada acara harus nunggu. Jadi petunjuk ini perlu rapat boten. Monggo kalau boten enten kita geser ke Pak Muji.